Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Kakak berharap kalian semua sehat ya. Iya, kakak juga kangen dengan kalian. Kapan ya kita ketemu, kita bisa bermain bersama, kita bisa mendengarkan cerita bersama. Dan pastinya teman-teman, dengan lewat ibadah online ini kita bisa tetap semangat untuk mendengarkan cerita. Untuk itu, mari siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan dan kita akan bernyanyi bersama. Pagi hari ini kita akan memulai dengan ibadah online kita. Mari saya mengajak adik-adik kita semua di rumah untuk lebih semangat dan bersukacita. Semangat! Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kita hari ini? Semua sehat?
Kakak harap kita semua semangat ya pagi ini. Meskipun kita masih beribadah secara online di rumah, tetapi kakak percaya kita semua masih semangat. Nah, sudah siap belum adik-adik? Pagi hari ini kita akan beribadah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Perjanjian Baru. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, lipat tangannya, duduk yang manis, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh lagi Tuhan bersekolah minggu. Walaupun kami masih di rumah. Terima kasih buat kakak-kakak yang mau terus membantu kami supaya kami terus beribadah Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik semua sudah siap? Kakak pagi ini akan bercerita tentang Perjanjian Baru. Minggu kemarin, Kakak Tini sudah bercerita tentang Perjanjian Lama mengenai nama-nama nabi. Sekarang, Kakak akan bercerita tentang Perjanjian Baru. Adik-adik semua tahu tidak perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kakak akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mengisahkan tentang nabi-nabi dan sejarah sebelum Yesus lahir. Sedangkan Perjanjian Baru mengisahkan tentang orang-orang serta sejarah dimulai dari kelahiran Yesus. Kakak ulangi sekali lagi ya. Perjanjian Lama mengisahkan tentang nabi-nabi dan sejarah sebelum Yesus lahir. Sedangkan Perjanjian Baru mengisahkan tentang orang-orang serta sejarah dimulai dari kelahiran Yesus. Karena hari ini kita belajar dari Perjanjian Baru, kita akan belajar tentang kitab-kitab apa saja yang ada di dalam Perjanjian Baru. Oke, kita akan sebutkan satu-satu ya nama kitab yang ada di Perjanjian Baru. Kita mulai ya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan yang terakhir adalah Wahyu. Adik-adik, nama kitab-kitab ini ada lagunya loh. Mari kita menyanyi bersama-sama ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Hore, tepuk tangan ya semua buat adik-adik. Nanti kita akan ulangi lagi ya di rumah bersama-sama dengan orang tua kita. Nah, tadi kakak ada bilang 1 buku, yaitu buku Yohanes,
Siapa yang tahu tentang Yohanes? Oke, kakak akan menjelaskan sedikit tentang Yohanes. Yohanes adalah seorang yang mengenal Yesus dan menulis sebagian kitab di Perjanjian Baru. Kitab yang dia tulis itu adalah 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir itu adalah Wahyu. Keren kan Yohanes? Dia menulis banyak kitab. Tuhan pakai Yohanes untuk menulis firman-Nya. Di Perjanjian Lama, Tuhan pakai nabi-nabi untuk menulis. Sekarang di Perjanjian Baru, Tuhan pakai orang-orang yang hebat untuk menceritakan tentang siapa itu Yesus. Sekarang kita akan buka di satu bagian firman Tuhan yang terambil di Yohanes 20 ayat 31. Kakak baca ya ayat ini buat adik-adik semua. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Wah, keren sekali ya adik-adik semua. Di Yohanes 20 ini menceritakan supaya kita semua dari kecil kita semua belajar untuk percaya siapa itu Yesus, dan kita juga bisa patuh kepada perkataan-perkataan Yesus. Dari ayat ini kakak mau buat adik-adik semua di rumah, supaya adik-adik di rumah bisa taat sama orang tua, taat sama perkataan orang tua. Adik-adik bisa, kalau di rumah, contohnya di rumah, kalau adik-adik mau disuruh sama mama papa untuk beristirahat dalam ini tidur, ya adik-adik harus obey, harus dengar. Karena apa yang dikatakan orang tua, kita juga sebagai anak harus mendengarkan itu. Kita harus patuh seperti kita patuh kepada Tuhan. Kita juga harus percaya apa yang dibilang sama orang tua di rumah. Jadi adik-adik semua, kalian harus percaya dan patuh kepada perkataan Yesus. Oke, untuk minggu pagi ini, inilah cerita kakak dari Perjanjian Baru. Kakak harap apa yang kakak bagikan, adik-adik semua bisa lakukan di rumah. Dan tadi ada lagu dari nama-nama kitab Perjanjian Baru. Adik-adik bisa di rumah bisa mengulang lagi sama orang tua, minta supaya orang tua mengajarkan lagi di rumah. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan, berkati adik-adik semua di rumah Tuhan, supaya mereka bisa patuh, mereka bisa dengar-dengaran sama mama papanya di rumah Tuhan, supaya mereka bisa pas kita ketemu lagi Tuhan secara langsung, ya anak-anak, adik-adik semuanya bisa masih tetap sehat ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.